Kapolsek Bantar Gebang mengunjungi warga Permata Legenda 2 RW 32 pada malam pelayanan masyarakat dalam rangka HUT Polda Metro Jaya ke-73. Yang kita hormati Bapak Aris Budianto SD selaku tuan rumah 032 Kelurahan Mustika Jaya. Yang kami hormati Bapak Jaya Eko Setiawan SHMH Camat Mustika Jaya, Bapak Muhammad Sunaryadi SE Lurah Mustika Jaya, Kompol Samsono SHMH Kapolsek dari Bantar Gebang, Bapak Yantoni SE Kasipem Mustika Jaya, Peltu Mardiono mewakili dan Ramil Babinsa Koramil Bantar Gebang, Bapak Nurdiansyah Dimas Pol Kelurahan Mustika Jaya. Mana Pak Nurdiansyah? Ya, mana? Oh iya, itu kelihatan. Ya, siap. Baik, dan para tamu undangan dari segenap jajaran pengurus baik dari kecamatan maupun Kelurahan Mustika Jaya dan RW 32 sendiri dan Metro Jaya ke-73. Sudah 73 tahun ya Pak ya, makin matang usianya, semoga Polda Metro Jaya makin berjaya. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati abangga saya, rekan 13 saya, Bapak Camat Mustika, Bapak Jaya. Yang saya hormati dan Ramil Bantar Gebang atau yang mewakili. Yang saya hormati Sohibul Baik Pak RW 03 Pak Aris, dan saya hormati juga Pak Lurah Mustika Jaya. Yang saya hormati juga bapak-bapak dan ibu sekalian yang ada bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takjil saya. Yang ada Bapak Forum RW juga Pak Hans, mohon maaf ya, bisa ada Pak RW yang lain. Ucapan rasa terima kasih yang sangat luar biasa di malam hari ini disambut oleh Pak RW 032. Ini sangat luar biasa. Di depan saya banyak makanan ya. Terus di samping banyak makanan juga yang datang, mungkin udah kenyang nih. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan kepada Bapak sekalian bahwa memang bertepatan di tanggal 6 Desember ini kita Polda Metro Jaya telah berulang tahun yang ke-73. Ini sebetulnya sama dengan Kodam Jaya. Kodam Jaya juga bulan Desember ini berulang tahun ke-73 juga. Artinya ini menunjukkan bahwa kita lahir di sama-sama dan kita juga harus bersinergi itu secara sama-sama. Nah, akhir-akhir ini di dalam menyambut ulang tahun Polda Metro Jaya yang mengambil tema Bakti Polda Metro Jaya, perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kami harus turun ke lapangan. Kami berusaha untuk mendengar, melihat, dan mencari ataupun memecahkan persoalan yang ada di dalam masyarakat. Kami TNI Polri bertindak sebagai pemelihara Kamtibmas, bagaimana bisa membuat rasa aman terhadap masyarakat. Perlu Bapak Ibu ketahui, mungkin akhir-akhir ini banyak sekali Bapak Ibu ketahui bahwa gangguan Kamtibmas itu sering terjadi di wilayah sekitar kita. Beberapa hal diantaranya adalah adanya gangster, adanya begal, dan adanya tawuran.
Ini artinya menandakan bahwa Kamtimas kita tidak luput dari orang-orang yang mungkin ingin berbuat tindak kejahatan, termasuk adalah tawuran-tawuran. Mungkin Bapak mungkin dilihat IG baru kemarin juga ya Pak Lurah, berapa hari yang lalu ya, itu juga terjadi tawuran di Grand Wisata, ya kan, walaupun terjadinya 10 menit saja, tetapi yang tawurannya anak-anak remaja, di mana barang bawaannya itu sangat-sangat menakjubkan sekali. Pelajaran, namun bawaannya adalah senjata tajam. Nah, tapi alhamdulillah tidak ada korban jiwa di dalam tawuran tersebut. Namun demikian, bahwa lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Kenapa? Kalau memang tawuran ini sudah terjadi dan memakan korban, kita tidak mungkin untuk mengembalikan nyawa tersebut secara cepat, baik pengobatan secara mental maupun pengobatan secara nyata ataupun fakta, mungkin luka-lukanya. Nah, ini menjadi perhatian kita semua Bapak Ibu sekalian di dalam rangka untuk memelihara Kamtipas, di dalam rangka ikut sama-sama menjaga. Sekalian, Kota Bekasi ini salah satunya adalah mungkin bisa dikatakan pendapatan terbesar adalah di bidang perdagangan dan jasa. Di mana perdagangan dan jasa ini faktor utama untuk keberlangsungan atau meningkatnya pendapatan dari perdagangan dan jasa ini adalah indikatornya adalah faktor keamanan. Nah, faktor keamanan inilah yang harus kita jaga sama-sama, harus kita bina sama-sama. Maka dari itu kami dari pihak TNI Polri, bagaimana kami bisa terjun ke lapangan, bagaimana kami bisa berada di tengah-tengah Bapak dan Ibu sekalian di dalam rangka mencari solusi, di dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan yang ada, terutama adalah mengenai masalah Kamtibmas yang ada. Beberapa kejadian seperti yang saya sebutkan tadi sering terjadi di wilayah kita lewat media sosial. Banyak sekali media sosial yang sekarang ini sedang booming. Ya, mereka tawuran. Kita kadang-kadang sulit untuk mengatur anak-anak kita. Maka dari itu bagaimana kita bisa mengajak anak-anak kita untuk selalu bisa berkomunikasi. Selalu kami menjadi pembina di sekolahan ataupun memberikan penyuluhan ataupun memberikan arahan kepada mereka untuk membangun bagaimana mereka menjadi manusia yang berkarakter yang saya sebutkan tadi. Kecamatan Bantar Gebang di Kecamatan Mustika, kami selalu melaksanakan patroli dan kemudian kami selalu melaksanakan razia. Cover Pak dengan personil 91, padahal personil kami itu banyak juga yang afgir Pak. Artinya afgir ini bahwa pengen mendekati masa-masa pensiun, ya mendekati masa-masa pensiun. Yang kalau diajak melek malam itu Pak, kadang-kadang sudah inilah, sudah berat. Ya, Ibu ini sangat luar biasa, tetapi itu tidak menjadi halangan dengan kami keterbatasan kami personil, tidak menjadi hambatan ataupun rintangan di dalam kami memberikan rasa aman kepada Bapak Ibu sekalian, memberikan rasa nyaman di dalam lingkungan Ibu Bapak sekalian. Namun demikian banyak tempat-tempat yang mungkin tidak terjangkau oleh kami. Maka dari itu seperti perumahan ini saya bersyukur, saya lihat ini one gate system, artinya pintu masuk satu, jadi gampang mengawasi. Di urun Bapak pada konsep bahwa ada dilaksanakan patroli Pak ya, patroli. Yang kami pertanyakan, apakah patroli itu secara rutin dilakukan dan kapan menyentuh kepada wilayah kami Pak? Kami ingin tahu, biar Mas sudah tahu, apa tupoksi dari Dipaspol yang ada di wilayah kami. Jadi patroli yang kami lakukan memang selama ini masih di jalan-jalan besar, karena memang kalau lingkungan itu kami percayakan pada lingkungan, tetapi tidak menutup kemungkinan lingkungan-lingkungan yang memang dirasa rawan dan sering terjadi itu akan kami sentuh. Dan kami punya program itu adalah namanya barcode polisi Pak. Nah, kalau memang di tempat Bapak ini kepengen dia ada patroli polisi minimal, nanti kami pasang barcode Pak. Jadi ada barcode, kami laksanakan patroli dan akan kami scan ketika kami melaksanakan sini, itu laporannya nanti akan masuk di dalam laporan aplikasi. Itu kami sudah ada. Ada beberapa yang di Mustika yang kita pasang,
Tetapi sampai saat ini yang kita pasang hanya di daerah-daerah yang rawan tawuran masih, ya, di Grand Wisata, kemudian di dekat Tugu Bambu, Tugu Asem itu kami pasangin Pak. Termasuk di beberapa pom bensin juga kami pasangin karena waktu itu kan pom bensin itu agak rawan dengan kenaikan BBM, itu dikhawatirkan seperti itu. Tapi kalau nanti memang ini tidak apa-apa, nanti pasang barcode, memang kalau memang sempat di situ pasang barcode, nanti biar Bimasnya yang mengusulkan untuk pembuatan barcode-nya, nanti kita tempel di sini Pak. Sama dengan kemarin waktu kita kunjungan dengan Pak Kapolres juga di Sumur Batu sudah saya pasang barcode juga karena ada warga yang minta biar dikunjungin polisi. Karena keamanan kedua masyarakat, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, dan menegakkan hukum. Nah, penegakan hukum ini, namun demikian ini harus dijalankan tiga-tiganya oleh Bimas sebagai pembina. Ketika memang mereka penegakan hukum yang bisa dilakukan oleh Bimas itu kadang-kadang adalah restoratif Pak, restoratif justice. Ketika masyarakat yang mungkin sedang hubungannya tidak baik ataupun ada masyarakat yang mungkin melakukan tindak pidana yang ringan yang harus mungkin bisa direstoratifkan, itu direstoratifkan Pak. Kemudian yang berikut, ketika mungkin ada masalah lingkungan dan Bapak butuh polisi yang harus tindakannya cepat, Bimas Pos harus cepat karena Bimas Pos adalah tempatnya di kelurahan, itu untuk memperankan kami biar berdekati dengan masyarakat sehingga ada perwakilannya Pak. Tidak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana malam ini kita masih diberi kenikmatan sehat walafiat sehingga bisa kumpul di tempat ini. Untuk wilayah PL2 RW 32 ini alhamdulillah udah aman Pak ya, karena satu pintu. Yang di luar ini Pak, jalan yang dari sini sampai Kelapa 2 sering ada pembegalan Pak. Itu nggak pagi, nggak siang, nggak sore, itu ya motor hilang, jambret, terus kalau malam udah 3 kali Pak, 4 kali itu Pak yang tawuran bawa kelewang, bawa celurit itu. Security pun juga takut Pak, mau ini orang di depan gerbang itu. Saya mau nanya tindakan apa Pak untuk kalau ada kayak gitu, security-nya itu juga bingung. Tahun 2017 RW 32 masuk finalis seru kriminal mewakili Polsek Kota Gebang. Dan kemarin untuk penanganan pandemi COVID, alhamdulillah RW 32 jadi RW Tangguh Jaya. Saya mengucapkan terima kasih juga atas bantuan dari Pak Kapolsek, masker, hand sanitizer, dan alat-alat yang dibutuhkan. Ada lele juga Pak, alhamdulillah kita bagi-bagi. Pak ya, di sini 4 RT udah pakai CCTV semua Pak. Tiap RT dia punya CCTV semua. Perlu saya jelaskan, memang salah satu daerah yang rawan di dalam Mustika itu adalah jalur Kelapa 2. Ya, jalur Kelapa 2 banyak beberapa kejadian yang memang sering terjadi. Di antaranya adalah tawuran pelajar juga pernah juga. Kemudian begal apalagi sering terjadi. Nah, langkah yang kami lakukan selama ini adalah pertama adalah ketika malam Sabtu atau malam Minggu dan hampir setiap malam juga kami melaksanakan operasi atau melaksanakan patroli di daerah-daerah yang dianggap rawan. Kalau memang di tempatnya Pak Eri menjadi zero kriminal, itu berarti sangat luar biasa dan menjadi percontohan. Karena yaitu salah satunya kami lebih difokuskan terlebih dahulu adalah di tempat-tempat yang memang sering terjadi kriminal, tapi kita tidak pernah mengabaikan juga karena bagaimanapun tetap harus disentuh, baik di Polres maupun di Polsek Pak. Ini hotline 24 Polres itu ada di 0813 2636 1995. Untuk layanan yang di Polsek itu 0811 905 3535. Nanti akan ada kamera, itu kamera yang terintegrasi. Jadi seluruh kamera-kamera itu nanti akan diintegrasikan di call center di
wali kota. Nah ini ada mungkin 300 nanti yang mungkin belum dibagi. Nah ini mumpung ada Pak Camat dengan Pak Lurah, mungkin itu bisa nanti dimasukkan di dalam musrenbangnya untuk pengajuan di dalam pemasangan CCTV di tempat-tempat yang rawan. Setidak-tidaknya memang CCTV itu tidak menjadi itu bahwa nanti kita bisa mencari dari rekaman CCTV tersebut. Contohnya misalkan adalah mereka memakai motor, mereka memakai kendaraan bermotor, kadang-kadang pakai motor tuh. G30 Pak. Alhamdulillah saya hampir 1 tahun menjabat. Untuk lingkungan dari 30 kami laporkan dalam kondisi aman. Hanya lewat saya tidak sampai ke rumah. Jadi untuk 30 kami laporkan kepada Pak Lurah, setiap ada hujan deras aman. Setiap malam minggu, malam libur itu juga ada warga yang ronda Pak. Jadi sudah kami sampaikan ke pengurus RT RW. Aplikasi yang bisa dilihat bagaimana proses pola pembangunan kita dari mulai usulan RW, musrenbang tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, dan di tingkat kota. Saksikan terus liputan dari Derap Detik.